Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati dari kelas 2022 F. Di sini saya akan menyampaikan materi himpunan sebagai salah satu tugas UAS TIK dan media pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama ada pengertian himpunan, kedua aturan penulisan himpunan, yang ketiga cara penulisan himpunan, keempat jenis-jenis himpunan, dan yang terakhir ada operasi himpunan. Lanjut untuk yang pertama yaitu ada pengertian himpunan. Himpunan secara umum berarti perkumpulan, akan tetapi dalam pelajaran matematika, himpunan memiliki arti yang lebih luas. Dalam matematika, pengertian himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat dapat didefinisikan dengan jelas atau kumpulan dari sesuatu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Kumpulan objek bisa disebut sebagai himpunan jika bernilai pasti. Contoh, yang pertama ada kumpulan hewan berkaki 4. Pada nomor 1 ini bisa dibilang sebagai himpunan, karena semua memiliki pemikiran yang sama dari hewan berkaki 4, seperti kucing, sapi, kuda, rusa, dan lain-lain. Namun, untuk nomor 2 ada kumpulan kue enak. Nomor 2 ini bukan termasuk himpunan, sebab tidak semua orang mempunyai selera yang sama terhadap kue enak, sehingga definisinya tidak pasti. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada aturan penulisan himpunan. Yang pertama yaitu ada penamaan sebuah himpunan disimbolkan dengan huruf kapital ya, seperti A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan antara satu anggota dengan anggota lainnya, gunakan tanda koma. Yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, boleh menggunakan tanda titik-titik. Yang kelima, notasi tanda tanya dibaca sebagai anggota dari. Dan yang terakhir, notasi seperti angka E dicoret itu dibaca sebagai bukan anggota dari. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan yang pertama yaitu dengan kata-kata, yaitu menyebutkan semua syarat atau sifat dari anggota himpunan tersebut dalam kurung kurawal. Kita kasih contoh yaitu B yaitu bilangan ganjil antara 20 dan 50. Jadi seperti biasa yaitu ditulis dengan kata-kata bilangan ganjil antara 20 dan 50. Yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk, yaitu menyebutkan semua sifat anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan dalam kurung kurawal. Contoh B itu bilangan ganjil antara 20 dan 50, maka dituliskan seperti dalam layar yaitu B X di mana X itu lebih dari 20 dan X kurang dari 50, di mana X merupakan anggota dari bilangan ganjil. Dan yang ketiga yaitu dengan menyebutkan seluruh anggotanya. Menuliskan anggota suatu himpunan satu persatu di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi oleh tanda koma. Nah, jadi ini seperti kita menyebutkan biasa ya bilangan ganjil antara 20 dan 50 yaitu ada 21, 23, 25 dan seterusnya. Dan jangan lupakan setiap angka itu diberi tanda koma sebagai tanda pemisah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu ada himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang mempunyai semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan ini ditulis dengan huruf S. Jadi himpunan semesta itu yang mencakup semua angka dan ditandai dengan huruf S. Misalkan ada sebuah himpunan yaitu C terdiri dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka himpunan semesta itu bisa dikatakan dengan
S bilangan ganjil atau S bilangan bulat. Yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan tanda nol yang dicoret, ya, kayak seperti huruf nol dan dicoret seperti garis miring. Contoh, A itu merupakan himpunan nama bulan Masehi berawalan huruf E. Karena tidak ada bulan Masehi yang diawali dengan huruf E, maka A tidak mempunyai anggota, sehingga himpunan itu disebut himpunan kosong. Maka bisa ditulis A sama dengan kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutup lagi dan tidak ada isinya, atau bisa juga ditulis A sama dengan angka 0 yang dicoret seperti yang tertera dalam layar. Yang ketiga yaitu ada himpunan bagian. Himpunan bagian yaitu himpunan yang merupakan bagian dari himpunan lain. Jika setiap anggota A bagian dari anggota B, maka bisa dituliskan menjadi A anggota B atau B anggota C. Contoh, P itu anggota himpunan P yaitu ada 2, 4, dan 6. Sedangkan anggota himpunan Q yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka ini bisa disebutkan bahwa P itu merupakan himpunan bagian dari Q. Karena apa? Karena dari P itu kan ada anggota 2, 4, 6. Nah, dan di himpunan Q itu ada angka 2, 4, dan 6. Maka itu P itu merupakan bagian dari himpunan Q. Dan ini dia ada materi yang terakhir, yaitu ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan itu ada 2 himpunan, A dan B, di mana himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan himpunan B, atau bisa dikatakan yaitu anggota yang sama yang ada di himpunan A dan himpunan B. Irisan ditandai oleh simbol seperti tertera ya pada layar. Misalkan ada anggota himpunan A terdiri dari A, B, C, dan E. Sedangkan himpunan B terdiri dari B, C, E, G, dan K. Maka irisan dari A dan B itu adalah B dan C. Karena yang sama dari dua himpunan tersebut yaitu ada B dan C. Yang kedua yaitu ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan akan menghasilkan himpunan baru yang anggotanya terdiri dari kedua himpunan tersebut. Gabungan itu bisa menjadi adalah gabungan jadi antara dua buah himpunan yang atau lebih yang digabungkan. Nah, gabungan dilambangkan oleh simbol yang seperti yang ditulis ya, seperti bentuk U. Contoh, ada F. F itu bilangan asli kurang dari 6. Sedangkan himpunan G merupakan bilangan prima antara 2 dan 11. Bilangan asli yang kurang dari 6 yaitu berarti F sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan G bilangan prima antara 2 dan 11 yaitu ada 3, 5, 7, dan 11. Jadi F gabungan G yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Yang ketiga yaitu ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak membuat anggota B. Selisih antara dua himpunan itu diberi tanda strip seperti dikurang ya. Contoh, ada himpunan A yang memuat angka A, B, C, D, dan E. Sedangkan himpunan B memuat B, C, E, G, dan K. Maka jika A selisih B berarti himpunan A dikurangi dengan himpunan B. Di sana antara A dan B itu yang sama yaitu ada B, C, dan juga E.
Maka jika himpunan A dikurangi B, C, dan E, tersisa A dan D. Yang terakhir yaitu ada komplement. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan akan menjadi AC sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari semesta atau X bukan anggota dari A. Jadi komplement itu yang bukan anggota, bisa dikatakan ini yaitu kebalikan dari irisan. Jika irisan yang sama, maka komplement itu yang selain dari bilangan itu. Contoh, himpunan S memuat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan Q hanya memuat angka 2, 3, dan 4. Maka himpunan S yang anggotanya selain anggota himpunan Q yaitu adalah 1, 5, 6, dan 7. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Jadi jika ada yang salah atau masih kurang dipahami, mohon maaf dan boleh diperbaiki. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.